protesting on the streets of Mandalay. As many pictures of her and the phrase "everything will be okay" on her t-shirt with Yo, what's up Dude? Seperti pada janji di video gue kemarin, gue akan membahas mengenai sosok Angel asal Myanmar yang kemarin sempat menjadi perbincangan publik di media-media Indonesia, bahkan di media-media dunia. Namun, sebelum menuju ke sana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di Myanmar saat ini. Nah, saat ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Myanmar sedang ada kudeta militer. Lalu, apa itu kudeta militer? Kudeta militer merupakan sebuah pengambil alih kekuasaan yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan. Lalu, kenapa pemerintahan militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan di Myanmar? Tentu pasti ada alasan-alasan. Dan berikut adalah alasan-alasan di balik kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan. Alasan yang pertama, pemerintahan militer kecewa dikarenakan pemilu yang terjadi pada 8 November 2020 kemarin seharusnya ditunda dikarenakan adanya pandemi Covid. Dan alasan yang kedua yang membuat pemerintahan militer semakin kecewa adalah pemerintahan militer mengklaim bahwa pemilu tersebut adanya indikasi kecurangan. Namun, apakah hal tersebut benar? KPU Myanmar sudah merilis pernyataan bahwa pemilihan tersebut adalah bersih dan tidak adanya indikasi kecurangan. Namun, pihak militer terus bersikeras bahwa pemilu tersebut ada indikasi kecurangan. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa pihak militer kecewa karena partai yang didukungnya pada pemilihan tersebut gagal telak atau kalah telak dari partai NLD atau National League of Democracy yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, di mana NLD berhasil memenangkan pemilihan tersebut secara telak. Nah, karena kekecewaan tersebut, pada tanggal 1 Februari 2021, pemerintahan militer melakukan kudeta militer di Myanmar. Dan setelah melakukan kudeta, pemimpin militer Min Aung Hlaing menyatakan Myanmar keadaan darurat selama 1 tahun ke depan. Lalu, karena terjadinya kudeta tersebut, para pemimpin-pemimpin di pemerintahan Myanmar dijadikan sebagai tahanan rumah, termasuk Presiden Myanmar yaitu Win Myint dan pemimpin NLD atau National League of Democracy yaitu Aung San Suu Kyi. Lalu, siapa sih Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Myanmar. Hal itu dikarenakan Aung San Suu Kyi membela demokrasi pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 atas aksinya tersebut Aung San Suu Kyi mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. The Nobel Peace Prize laureate 1991, Aung San Suu Kyi. Hal itulah yang menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di Myanmar. Tentunya, karena terjadinya kudeta tersebut, pasti ada pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang pro terhadap militer, ada pula yang pro terhadap pemerintahan. Namun, kebanyakan adalah masyarakat Myanmar pro terhadap pemerintahan, yaitu dengan memprotes kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan militer, yaitu melakukan kudeta. Masyarakat Myanmar turun ke jalan untuk berdemo menyatakan ketidaksetujuannya akan kudeta tersebut. Lalu, siapakah sosok Angel yang akan kita bahas sekarang? Sosok Angel adalah gadis pemberani asal Myanmar yang melakukan protes atau demo ke jalan-jalan, tepatnya di jalan kota Mandalay. Ia mendemo terhadap kebijakan pemerintahan militer yang melakukan kudeta tersebut. Ia tidak setuju bahwa pemerintah harus dikudeta oleh pemerintah militer dan para pemimpin-pemimpin di Myanmar harus dijadikan tahanan rumah, termasuk Aung San Suu Kyi yang sangat berpengaruh di Myanmar. Nama asli Angel adalah Ma Kial Sin. Dia berumur 19 tahun dan merupakan seorang penari di DA Star Mandalay Club. Dia juga senang akan taekwondo. Sosok Ma Kial Sin atau Angel ini dikenal sebagai sosok yang memiliki sikap patriotisme yang sangat tinggi. Hal itu bisa kita ketahui di laman Facebook milik Angel sendiri, di mana pada saat pemilihan tersebut, ia dengan bangga memposting foto dirinya yang sedang melakukan pemilihan untuk kali pertama dalam hidupnya. Dia dengan bangga memposting bahwa dirinya sudah melakukan tugasnya sebagai warga negara dengan baik. Akan tetapi, karena terjadinya proses kudeta tersebut, Angel geram
dan memutuskan untuk turun ke jalan berdemo untuk memprotes kebijakan kudeta tersebut. Bersama dengan masyarakat Myanmar, dia turun ke jalan untuk berdemo. Lalu, yang menjadikan Angel menjadi perhatian dunia adalah keberaniannya dalam menentang atau melawan para aparat yang menghadang para masyarakat yang sedang berdemo. Seperti yang dikatakan oleh Miatu, seorang teman Angel yang juga ikut turun ke jalan, dia menceritakan bahwa Angel dengan gagah berani menerobos aparat lalu menendang pipa air untuk membantu para masyarakat yang sedang berdemo membasuh muka mereka akibat serangan gas air mata yang dilakukan oleh para aparat. Miatu juga menceritakan ketika itu Angel berteriak kepada masyarakat atau kepada para pendemo agar berhati-hati dan berlindung di bawah, ibaratnya bawah spanduk-spanduk agar tidak terkena gas air mata atau serangan-serangan dari para aparat. Nah, mungkin karena para aparat kesal akibat para pendemo yang tidak mau mundur, akhirnya para aparat menembakkan peluru kepada pendemo tersebut. Angel di situ mengatakan kepada pendemo untuk berlindung dan berpencar agar tidak terkena peluru. Namun, naas bagi Angel, ia sendirilah yang terkena peluru tersebut. Peluru tersebut tepat bersarang di kepalanya sampai ia tergeletak di jalanan. Miatu yang juga teman Angel terkejut saat mendengar informasi bahwa ada seorang gadis perempuan yang terkena peluru. Lalu Miatu melihat berbagai postingan dan benar saja gadis tersebut adalah Angel, yaitu temannya yang benar-benar terkena peluru dan seketika pun meninggal di tempat. Angel sendiri menyadari bahwa dengan ia turun ke jalan akan ada hal buruk yang bisa menimpa dirinya. Ia pun dengan sadar menyiapkan seperti surat wasiat yang ia tuliskan di dalam name tag yang ia kalungkan dan ia bawa-bawa selama melakukan demo tersebut. Di dalam name tag tersebut berisikan golongan darah Angel sendiri dan juga ada kata-kata yang berkata bahwa jika saya terluka dan tidak dapat kembali ke kondisi yang baik, tolong jangan selamatkan saya. Saya akan memberikan bagian tubuh saya yang berguna kepada seseorang yang membutuhkan. Begitulah kata-kata yang ada di dalam name tag tersebut. Sungguh sangat mulia tindakan yang diambil oleh Angel. Mungkin karena itulah para masyarakat memanggil Ma Kyaosin sebagai Angel atau malaikat. So dude, dari kisah Angel atau Ma Kyaosin tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika negara kita sedang tidak baik-baik saja, kita harus mengeluarkan jiwa patriotisme kita untuk ikut andil dalam memperbaiki negara kita. So, my deepest sympathies go out to you, Angel, and your family and your country. May God give you the peace that you seek. And I believe everything will be okay.